warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Haryanti. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Public Relations. Aku harap kalian semua terus pantengin video ini karena aku akan menjelaskan mengenai komunikasi kelompok sesuai dengan fungsinya dan tujuannya ya teman-teman. Jadi komunikasi kelompok ini sesuai dengan struktur dan adaptif teori subjektif itu adalah suatu komunikasi kelompok yang sudah diterapkan pada organisasi, entah itu sekolah, perkuliahan, ataupun pada dunia kerja ya teman-teman. Karena pada akhirnya komunikasi kelompok itu sangat diperlukan untuk mencapai suatu hasil diskusi yang dibangun pada himpunan yang terbentuk. Nah teman-teman, untuk teori komunikasi kelompok ini pastinya ada beberapa para ahli yang menjelaskan sesuai dengan pendapatnya masing-masing ya teman-teman. Nah di sini kita ada 5 para ahli yang menjelaskan pendapatnya sesuai dengan opininya masing-masing mengenai teori komunikasi kelompok. Yang pertama ada McLean. Beliau menjelaskan bahwa komunikasi kelompok adalah suatu proses pertukaran pendapat atau percakapan sesuai dengan jumlah individu yang ada di dalamnya teman-teman. Nah, yang kedua ini kita ada Philip Venditti, yang dimana beliau juga mengatakan bahwa komunikasi kelompok itu suatu pertukaran informasi dikarenakan memiliki kesamaan secara budaya atau linguistik teman-teman. Tiga, John Bastille, bahwa teori komunikasi kelompok ini adalah suatu membangun pengetahuan praktis yang membuat mudah komunikator ataupun fasilitator teman-teman. Nah, yang terakhir ini kita ada Billy Hart dan juga ada Galatner. Beliau mengatakan bahwa proses menggunakan pesan-pesan yang menghasilkan beberapa makna yang sama dalam jumlah kelompok manusia. Nah, sekarang kita akan lanjut karakteristik komunikasi kelompok teman-teman. Nah, untuk komunikasi kelompok tersendiri itu pun ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama, itu memiliki berbagai tujuan yang beragam teman-teman. Yang kedua adalah interaksi yang bersifat ketergantungan pada setiap individu. Tiga adalah adanya perbedaan pendapat dikarenakan bedanya saran, kritik pada individu satu dengan individu lainnya teman-teman. Keempat adalah faktor-faktor budaya itu berpengaruh terhadap berjalannya sebuah kelompok teman-teman. Mungkin dari kalian sudah tahu nih karakteristik dari komunikasi kelompok itu seperti apa ya. Nah selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuannya nih. Untuk teman-teman yang nggak tahu fungsi dan tujuannya untuk komunikasi kelompok itu apa pada suatu organisasi sekolah, perkuliahan ataupun di dunia kerja ya teman-teman. Yang pertama, fungsinya adalah koordinasi dan kerjasama. Itu dibutuhkan sekali pada sebuah organisasi ketika organisasi itu terbentuk teman-teman. Yang kedua adalah membangun dan mendukung tujuan yang sama ya teman-teman. Ketiga adalah berbagi informasi dan pengetahuan. Mungkin di beberapa kalian, di organisasi kalian, jika kalian memiliki informasi yang berbeda-beda dan pendapat yang berbeda-beda, mungkin kalian bisa dikoordinasikan dulu kepada kelompok kalian ataupun kepada organisasi kalian yang sedang berlangsung ini teman-teman. Nah, untuk tujuannya ini adalah membantu kelompok mencapai hasil yang efisien dan efektif teman-teman. Yang kedua adalah mengelola konflik yang terjadi. Jadi komunikasi kelompok ini dia membantu untuk menyelesaikan suatu permasalahan agar mendapatkan hasil yang sesuai, efisien, dan juga konflik yang terjadi pada suatu organisasi yang kalian kelola teman-teman. Yang ketiga adalah meningkatkan pengambilan keputusan hasil yang telah ditentukan. Nah teman-teman, di sini kita juga ada yang namanya itu asumsi teori komunikasi kelompok. Ada beberapa asumsi dasar yang mendasari teori komunikasi kelompok teman-teman. Yang pertama adalah komunikasi adalah proses simbolik yang dimana itu anggota kelompok menggunakan simbol-simbol seperti kata, gestur, dan juga ekspresi wajah teman-teman. Dan pastinya itu untuk menyampaikan suatu makna satu sama lain. Nah untuk makna ini itu bersifat subjektif ya teman-teman, yang dimana suatu makna ini dapat berbeda-beda tergantung pada individu dan konteksnya teman-teman. Nah teman-teman, di sini kita juga ada yang namanya itu asumsi teori komunikasi kelompok teman-teman.
Ada beberapa asumsi dasar yang mendasari teori komunikasi kelompok. Salah satunya adalah komunikasi adalah proses simbolik yang dimana anggota kelompok menggunakan simbol-simbol seperti kata, gestur, dan juga ekspresi wajah teman-teman untuk menyampaikan suatu makna satu sama lain. Makna ini juga bersifat subjektif teman-teman, yang dimana itu dapat berbeda-beda tergantung pada individu dan juga konteksnya. Kedua adalah komunikasi proses transaksional. Apa itu transaksional? Komunikasi adalah bukan hanya tentang menyampaikan pesan dari satu orang ke orang lain, tapi komunikasi itu adalah proses dua arah di mana makna diciptakan dan dinegosiasikan bersama oleh semua anggota kelompok. Ya, adalah komunikasi kelompok dipengaruhi oleh konteks. Nah, apa itu yang dimaksud oleh komunikasi kelompok dipengaruhi oleh konteks? Yaitu konteks komunikasi kelompok dapat mencakup faktor-faktor seperti budaya, nilai-nilai, norma, dan tujuan kelompok teman-teman. Nah, faktor-faktor ini dapat mempengaruhi cara anggota kelompok berkomunikasi dari satu individu ke individu lain teman. Yang keempat adalah komunikasi kelompok, suatu proses yang dinamis. Komunikasi kelompok ini tidak statis teman-teman. Ini terus berubah-ubah seiring waktu pada saat anggota kelompok belajar dan juga tumbuh bersama teman-teman. Kelima adalah komunikasi kelompok penting untuk mencapai suatu tujuan pada kelompok teman-teman, yang dimana komunikasi yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan kelompok teman-teman. Nah, ketika anggota kelompok berkomunikasi secara efektif, mereka akan bekerja sama secara lebih produktif dan menyelesaikan tugas dengan lebih efisien. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Saya berharap kalian yang sudah menonton video saya mengenai penjelasan teori komunikasi struktur dan adaptif teori subjektif dapat menambah wawasan kalian untuk lebih tahu tentang teori komunikasi lebih spesifik teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.